Selamat datang di Nomi Bunshin ya teman-teman. Pada video kali ini admin akan mencoba menceritakan ulang mengenai chapter 9 Boruto yang baru-baru ini baru rilis. Namun jika kalian belum membaca di web resminya, silahkan kalian baca dulu ya. Linknya udah admin taruh di deskripsi. Kalau udah, silahkan nikmati dan enjoy. Di cover ini, di chapter 9 ini covernya diwakili oleh Inoshikacho generasi 3. Mungkin alasannya sama dengan pemilihan cover ya di chapter sebelumnya, di mana tokoh yang akan banyak muncul di ceritanya dijadikan cover oleh Masashi Kishimoto. Dan ini terserah beliau ya. Nah, kemudian langsung aja ke ceritanya. Cerita diawali oleh pertemuan Jura dan tim Inoshikacho, yang dimana Himawari ada di tim tersebut. Di keadaan tersebut, Jura merasa bingung karena kekuatan yang besar yang dia kira berasal dari Naruto justru berasal dari seorang anak kecil bernama Himawari. Di adegan ini pula, si Kate langsung menghubungi tim sensor untuk melaporkan bahwa mereka tengah berhadapan dengan Setsubuti 2.0. Anjing, Shinju nggak ada harga dirinya. Dan mereka pun meminta bantuannya. Di tengah pertikaian Jura dan tim 10 ini, hal yang cukup mengejutkan terjadi di mana Jura mengkonfirmasi bahwa kekuatan besar yang berasal dari Himawari adalah Kyuubi. Ya, Kyuubi is back. Tapi apa Kyuubi yang ini sama dengan Kurama? Atau mungkin entitas baru yang berbentuk Kurama? Dan bagaimana bisa Himawari memiliki entitas ini di dalam dirinya? Patut kita tunggu. Dan pastinya ini akan memunculkan banyak teori. Mungkin admin pun akan berteori ya di video yang akan datang. Oke, kembali ke cerita. Setelah mengkonfirmasi hal tersebut, Jura langsung mencoba menangkap Himawari dengan teknik Moguton. Namun tanpa kita sangka, tim yang sebelumnya kita remehkan justru bisa menyelamatkan Himawari dengan mudah, yaitu Inoshikacho. Bahkan, si Jura sampai terkejut karena mereka, Inoshikacho, bisa bekerja sama tanpa komando dan aba-aba. Dan si ini, ya glow up-nya itu cepet lah kalau di Boruto. Dan saya teringat dengan kata-kata Kakashi di mana dia mengatakan bahwasanya generasi baru akan lebih hebat dari generasi sebelumnya. Dan ini memang terbukti. Kerjasama mereka bagus. Apa mungkin chemistry mereka diturunkan dari orang tua mereka? Ya, kita nggak tahu ya. Tapi mereka bisa bekerja tanpa komando. Nah, setelah kejadian ini, cerita berganti ke Mas Pang atau Kawaki. Dia masih turun. Enak banget di hidupnya. Bisa jadi anak Hokage dengan jalur ekvivalensi atau nasib persamaan. Tapi kerjaannya cuma nantang gelut, kalah, terus turu. Selama chapter Boruto berlangsung atau manga Boruto to Blue Vertex ini berlangsung, dari chapter 1 hingga sekarang, kerjaan Kawaki itu muncul, nantang gelut, kalah, terus turu. Aduh, beban anjir. Tapi ya kita nggak tahu, namanya orang ya kan pasti ada perubahan di masa yang akan datang. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang di masa yang sekarang, karena kita nggak tahu masa depan seperti apa. Dan kata-kata hari ini ya. Oke, kita lupakan Mas Pang dulu dan cerita berlanjut ke tempat di mana digambarkan seperti markas Orochimaru. Dan kalau kalian masih ingat awal-awal cerita Naruto Shippuden, itu tempatnya hampir sama seperti itu. Tapi juga belum dikonfirmasi apakah itu tempat yang sama atau bukan. Namun pada intinya, tempat itu adalah tempat persembunyian Boruto. Dimana kita tahu ya, Boruto itu kan dari chapter 1 hingga 8 itu capek lah ya. Di Konoha, terus ke markas Jubi, ke markas Kode. Ya pokoknya capek, dia balik mau istirahat, baru duduk ndir. Terus om-om dengan rambut putihnya hadir, yaitu Kashin Koji hadir dengan mengatakan bahwasanya Shinju telah bergerak di Konoha. Dan tanpa berpikir lama, tanpa berpikir panjang, Boruto langsung ke Konoha dengan teknik Hiraishinya. Nah, setelah sampai di Konoha, Boruto langsung bertemu dengan Mas Pang yang ternyata udah bangun ya.
Dan seperti prediksi admin sebelumnya, Boruto menawarkan kerjasama kepada Kawaki untuk mengalahkan Shinjo, karena menurutnya Shinjo adalah suatu hal yang utama untuk dikalahkan pada waktu itu. Namun ya Kawaki tetap Kawaki, dia nggak mau dan dia langsung menyerang Boruto. Namun dengan basic skillnya Boruto bisa menghindari serangan tersebut. Drill Konbonsuko Hake mungkin, atau ya drill Otsutsuki lah. Tak berhenti di situ, Kawaki menyerang kembali Boruto dengan mode tangan besarnya. Tapi lagi-lagi dengan basic skillnya Boruto bisa menghindar, dan bersama dengan itu Boruto memukul perut Kawaki. Basic skill loh, tapi Kawaki bisa terpental, anjir beban banget ini orang. Ya 3 tahun cuma numpang hidup di Konoha, nggak ada guna lah ya. Dan setelah dibuat terpental, Kawaki kan ya arogan ya. Akhirnya dia memutuskan menyerang Boruto dengan menggunakan karma. Dan di momen inilah karma Boruto akhirnya beraksi, cuy. Ya karena akhirnya karmanya beraksi, Boruto memilih menghindar dari Kawaki karena dia ternyata belum bisa sepenuhnya menguasai karmanya. Mungkin latihannya kurang karena kita tahu sendiri ya, dia dilatih oleh Sasuke dan dia sudah mengetahui semua teknik-teknik Sasuke atau menguasai teknik-teknik Sasuke. Namun untuk karma sendiri kan di sini adalah fenomena baru. Mungkin Sasuke belum bisa mengajarkan hal untuk menghandle lah ya karma yang ada di Boruto ini. Sehingga Boruto dia memilih pergi. Dan mungkin ini adalah kemenangan Kawaki ya, walau giveaway gitu. Oke, kembali lagi. Cerita berlanjut lagi di tempat Himawari dan tim 10. Nah, tim 10 masih bisa menghandle serangan-serangan Jura. Hingga hal yang cukup mengejutkan ini terjadi lagi, di mana Jura bisa mengeluarkan biji dama. Biji dama ya. Nah, berbeda dengan biju-biju pada lainnya, Jura mengeluarkan biju dama dari matanya. Nah, dia menargetkan untuk memusnahkan tim 10. Untung saja ketika Jura mengeluarkan bijinya itu, maksudnya biji dama ya, dia diganggu oleh serangan fisik oleh Chocho, hingga serangan tersebut meleset. Dan ya efek serangan tersebut sama seperti biju dama milik Biju di Naruto, di cerita Naruto sebelumnya. Nah, semakin lama pertarungan tim 10, sepertinya mereka semakin terdesak, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dengan menaiki elang hasil teknik dari Inojin. Dan di momen inilah Himawari masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ini mengingatkan atau membuat kita nostalgia dengan Naruto. Dan benar saja ya yang dikatakan Jura bahwa Kyuubi ada di tubuh Himawari. Tapi dilihat dari ukurannya, Kyuubi yang ada di Himawari jauh lebih kecil jika dibanding dengan Kyuubi atau Kurama yang kita kenal sebelumnya. Di alam bawah sadarnya juga Himawari berdialog dengan Kyuubi. Di chapter ini di chapter ini kemudian diakhiri dengan ekspresi bingung Himawari. Dan ini mungkin akan menjawab atau membuat jembatan ke chapter sebelumnya, asal usul kenapa Kyuubi bisa ada di tubuh Himawari. Bagaimana? Apakah puas dengan chapter 9 Boruto ini? Patut kita tunggu apa saja yang akan terjadi ke depannya, karena ini semakin menarik jujur. Namun sebelum itu, bagaimana prediksi kalian untuk chapter selanjutnya dan bagaimana tanggapan kalian mengenai Kurama yang bisa muncul kembali ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat tinggal, selamat beraktivitas, dan bye-bye.